nggak usah skincarean setiap hari, yang penting treatment aja. Treatment itu katanya lebih dampaknya tuh luar biasa. Itu treatment apa tuh dok? Emang ada? Menua dengan terlihat baik, sehat, anggun gitu ya, atau menua tanpa perawatan. Halo, selamat datang di YouCast. Balik lagi bareng aku Yoli. Dan hari ini menjelang lebaran, tentunya semua perempuan pengen cantik kan. Dan untuk itu hari ini aku sudah mengundang dia seorang dokter, seorang bisnis produk kecantikan atau klinik juga. Langsung aja ada Dokter Maya. Halo, selamat pagi dokter. Pagi Yoli dan sahabat UTV. Ya, dimanapun berada ya. Dokter gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah ya. Ini kunjungan kedua saya yang mengisi podcast Yus TV. Senang balik ke sini. Yeay, kita juga terima kasih banyak sama dokter karena bisa dikatakan setiap tahun ya update tren kecantikan itu selalu sama Dokter Maya. Yeah. Karena kan bisa dikatakan memang tren kecantikan ini selalu berkembang ya dok, setiap tahunnya. Tapi kalau boleh tahu dokter sendiri sudah ada di bisnis atau produk kecantikan ini sudah terjun berapa lama dok? Sudah cukup lama ya, sejak saya mulai dari 2006, begitu saya menyelesaikan kedokteran. Saya mulai berarti tahun ini sih insya Allah masuk ke usia 19 tahun untuk usia klinik yang dirintis. Oke, artinya dokter sudah terjun ke dunia kecantikan ini 19 tahun. Hampir 19 tahun. Dan kemarin Yoli ngeliat Instagram dokter baru update ilmu juga nih kayaknya iya, ya. Ini Yoli hebat banget bisa ngintip-ngintip. Tahu dia update-nya. Betul, jadi alhamdulillah insya Allah bulan Mei nanti akan mengikuti wisuda untuk pendidikan magister penuaan kulit dan estetik ya, S2-nya. Jadi magister kesehatan estetik nanti. Oke. Itu jadi fokusnya terkait penuaan kulit dan lain-lain. Ya betul, kita memang memperdalam skin aging, jadi penuaan kulit, kemudian perawatan estetik yang dikerjakan oleh dokter gitu. Oke, tapi dok, menjadi penasaran, kalau hari ini kan memang kecantikan itu menjadi sesuatu yang kayaknya tuh udah menjadi kebutuhan primer juga ya. Betul. Setuju nggak tuh dok? Setuju, benar. Nah, tapi di tahun 2006 dokter terjun ke produk kecantikan, ini apa? Pada saat itu apa yang menjadi pertimbangan dokter? Ya memang passion ya, passion. Jadi kalau dilihat dari latar belakang, kulit saya tuh termasuk kulit yang tidak good secara genetik gitu ya kan. Memang ada, kalau kita perhatikan orang-orang yang tanpa effort pun, tanpa usaha kulitnya sudah bagus. Itu faktor genetik kan. Ibaratnya lu gak usah cuci muka, kulitnya baik-baik aja gitu kan. Pernah kan. Nah, tapi kan saya tidak dapat genetik yang seperti itu. Jadi mendapatkan kulit sehat itu penuh dengan effort. Di situ saya mulai mencermati ini perawatan apa ya yang harus dikerjakan begitu. Kemudian saya juga senang kalau melihat ada pasien yang dari kulitnya begini statnya, kemudian diterapi ternyata jadinya lebih sehat kulitnya, itu ada kesenangan tersendiri. Oke, jadi di situ ada kebahagiaan yang pada akhirnya dokter memutuskan bahwa aku akan memilih ini ya. Sesuai passion ya. Sesuai passion, karena berawal dari experience diri sendiri. Betul. Dan kelihatannya itu memang bisnis di bidang estetik itu ya makin lama benar tadi seperti yang dikatakan Yoli, dia menjadi kayak kebutuhan wajib kan. Bahkan kalau kita cermati bergeser kan, kalau dulu yang merasa butuh dengan perawatan kecantikan itu mungkin anggaplah orang yang sudah bekerja karena kan ingin tampil di depan publik. Tapi sekarang sudah bergeser, kita lihat anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa, kemudian SMA, bahkan SMP sudah aware dengan yang namanya skincare. Benar, minimal mereka udah tahu namanya cleanser ya dok ya. Benar, minimal basic skincare ya. Cleanser, kemudian moisturizer, kemudian sunscreen. Oke, nah kemudian 19 tahun terjun langsung di dunia kecantikan, gimana nih dok? Dokter melihat tren 2025 ini? Tren 2025 ya menurut saya ya orang lebih sekarang itu tertarik dengan
justru yang lebih natural. Contoh tadi kayak basic skincare kan. Ya udah, yang penting prinsipnya yang banyak di dalam benak pasien ya atau masyarakat, yang penting cantiknya itu sehat. Itu justru bagus ya. Trennya jadi masyarakat itu sudah sadar bahwa cantik itu tidak mesti yang putih banget, enggak ya. Kayak dulu kan tren zaman dulu mesti yang putih begitu. Tapi dengan makin ke sini orang-orang semakin teredukasi bahwa yang penting sehat dulu. Cerahnya itu natural. Kemudian dari segi perawatan estetik juga saya rasa orang-orang sekarang lebih tertarik dengan hasil perawatan yang kelihatannya justru natural gitu. Berarti artinya orang zaman sekarang udah nggak gila-gilaan putih lagi, udah nggak masang standar bahwa Ya, cantik itu harus menurut saya putih. udah bergeser ya, agak bergeser trennya. Kalau dulu saya merasa sekali ya, jadi pasien itu misalnya request, "Dok, yang penting pengen putih, Dok." Pengen putih gitu ya requestnya. Jadi udah diedukasi ya, meskipun panjang akhirnya bisa terima. Tapi kalau zaman sekarang justru orang takut kalau misalnya diberikan skincare yang terlalu cepat hasilnya. Ya kan Oke. sudah mulai teredukasi baik ya. Justru, "Dok, saya nggak apa-apa, nggak yang cepat banget hasilnya, tapi yang penting aman." Itu artinya sudah teredukasi baik. Oke. Nah, kalau dari dokter sendiri melihat perubahan atau mungkin ya artinya ini masyarakat hari ini sudah teredukasi ya, Iya, Dok. sebagian besar. Nah, Betul. sebagian besar itu kira-kira apa sih, Dok, yang sebenarnya mendorong tren kecantikan dari tahun ke tahun itu sendiri? Yang mendorong ya saya rasa satu yang berperan penting itu sosial media ya. Karena sosial media bisa digunakan bisa sebagai contoh inspirasi, edukasi. Jadi kita lihat juga banyak dokter-dokter atau misalnya praktisi di bidang kecantikan itu yang memberikan edukasi yang cukup baik ya ke masyarakat tentang pentingnya kita aware dengan cantik yang sehat, tidak melulu bicara oh yang penting glowing mau caranya sehat atau enggak. Jadi sudah mulai berpikir ke situ ya masyarakat kita. Kemudian saya rasa makin ke sini ya, memang orang-orang mungkin kalau kita bandingkan ya, misal saya ambil contoh mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu orang pengennya ini dari segi tren perawatan, orang pengennya dagu tuh lancip banget misalnya gitu ya. Tapi belakangan ini kalau diamati justru saya nggak mau yang kayak begitu, saya mau yang kelihatan Natural. treatment tapi tidak terlihat seperti treatment yang terlalu lebay. Oh, Jadi oke. cantiknya lebih natural, menurut saya tren tahun ini gitu. Oh, nah, tadi sempat juga dokter singgung bahwa hari ini kalau kita bandingkan dengan dulu mungkin ada tren berlayer-layer skincare ala Korea kan, Oh Dok iya, ya. 7 layer ya. Nah, tapi kan hari ini tadi dokter juga menyinggung soal basic skincare. Iya. Nah, sebenarnya basic skincare itu apa sih, Dok? Iya, basic skincare itu kan ibaratnya kayak skincare yang memang jadi kebutuhan dasar, basic untuk memenuhi kebutuhan kulit kita ya, supaya terhidrasi baik, terlindungi, kemudian tentunya bersih gitu. Jadi basic skincare itu sebenarnya tiga hal itu. Dibersihkan dengan cleanser, kemudian dihidrasi dengan moisturizer, dan tentunya dilindungi dari matahari dengan tabir surya. Nah, tapi bila 3 itu sudah dilakukan ya, dan kita kan tentunya mau effort ya hasil yang lebih baik lagi, bisa kita tambahkan dengan bahan-bahan brightening atau brightening agent ya, yang tentunya sehat dan diperbolehkan. Oke, jadi tadi pertama dibersihkan, lalu dihidrasi menggunakan moisturizer, lalu menggunakan tabir surya. Betul. Kita sendiri di Tanjung Pinang ini panas, Dok. Betul, panas sekali. Kira-kira berapa sih, Dok, SPF yang kita butuhkan untuk hidup di Indonesia khususnya? Iya, Tanjung Pinang kan memang cukup panas ya, terik. Jadi disarankan kalau kita menggunakan tabir surya cari yang SPF-nya di atas 20 ya, 30 minimal, boleh 40, boleh 50, dan itu pun harus di-apply ulang, diulang kembali. Di-apply ulang? Iya, di-apply. Jadi sunscreen itu kalau kita oleskan pagi itu sebenarnya dalam waktu 3 jam, 4 jam kalau kita di dalam ruangan sebenarnya sudah terserap ya, sudah habis. Jadi tidak berfungsi untuk melindungi kulit kita. Dan
tentunya harus kita oleskan ulang, terutama kalau misalnya kita buat yang muslim, misalnya kita habis berwudu, itu sebenarnya kan sunscreen sudah hilang, jadi idealnya kita ulang kembali. Gitu. Oke, jadi kalau untuk sunscreen sendiri itu harus di reapply ya? Betul, betul. Per berapa jam tuh dok? Kalau kita berada di dalam ruangan, tentunya kita bisa reapply mungkin sekitar 4 jam. Nah, 4 ini jam, pertanyaannya nih dok mungkin. Kan di dalam ruangan, Iya. kenapa harus reapply? Emang UV matahari tembus? masuk. Jadi UV itu bisa menembus kaca ya, sela-sela begini dia tembus juga. Kecuali kalau memang kita tidak ada celah sama sekali. Dan jangan lupa lampu, gadget kita atau monitor itu kan mengeluarkan sinar ya, yang bisa mempengaruhi kulit kita juga. Jadi efek penyinaran baik UV ataupun misalnya anggaplah di dapur ya, kalau kita masak, ibu-ibu masak, ada panas kan dari kompor, itu juga menghasilkan panas yang mengenai kulit dan bisa menyebabkan aging atau penuaan. Oke, Gitu. kalau dampak dari matahari sendiri itu Iya. tadi apa dok ke kulit? Ke kulit ya tentu kalau dalam jangka waktu dekat ya dia bisa menyebabkan kulit kita kusam ya kan, karena panasnya akan ngerangsang pigmen, kemudian kalau lebih lama lagi atau panasnya cukup kuat bisa menyebabkan hiperpigmentasi atau flek, terutama kalau usianya sudah di atas 35 tahun ya. Kalau yang usianya 20 tahunan ya mungkin ngerasanya kok kusam ya habis jalan-jalan kemarin karena terpapar panas. Itu. Yang kedua, UV itu bisa menyebabkan kerutan. Jadi proses aging kita dipercepat dengan ultraviolet. Jadi sinar UV sendiri kan kebagi ya, ada UVA, ada UVB, ada UVC. Nah, yang paling panjang gelombangnya itu UVA. UVA itu masuk ke epidermis dan dermis. Oke. Tapi dia tidak terlalu sifatnya merusak kulit meskipun panjang gelombangnya paling panjang. Nah, ada temennya nih namanya UVB. Nah, gelombangnya lebih pendek tapi sifatnya lebih merusak kulit dan itu yang poten. Jadi menyebabkan kita mengalami aging lebih dini. Gitu. Oke, jadi UV sendiri itu pun ada kategorinya tadi, Ada A, B, dan C. A, B, C. Dah. Kalau yang C itu sebenarnya yang paling merusak tapi untungnya tidak sampai ke bumi. Jadi masih ketahan di atmosfer. Jadi yang kena ke kita itu UVA dan yang paling merusak UVB. Nah, bukan cuman photo aging, bukan cuman aging yang kita alami tadi selain kusam, menua juga bisa menyebabkan sunburn. Mungkin ada yang pernah punya pengalaman habis jalan-jalan atau berenang tiba-tiba kulitnya merah, kebakar, iritasi, itu juga disebabkan oleh hantaran panas ke kulit gitu. Dan bisa menyebabkan kanker kulit untuk jangka panjang. Dan bisa menyebabkan kanker kulit dalam jangka panjang. Betul. Artinya keriput, flek hitam, Iritasi, itu tuh iritasi sunburn. merupakan dampak dari UV kalau kita nggak aware menggunakan. Kalau kita tidak aware, tidak melindungi kulit kita. Jadi makanya tabir surya itu termasuk hal yang basic, hal yang kita butuhkan untuk melindungi kulit. Gitu. Tapi dok, si tabir surya tadi aja tuh banyak ragamnya dok. Ada yang dalam bentuk gel, lalu ada yang bentuk dalam krim. Ya. Itu apa sebenarnya dok? Kok bervariasi banget sih? Oh, kalau kita bicara gel, bentuk krem, itu kan artinya dalam bentuk sediaan. Bentuk sediaan boleh bebas-bebas aja. Tapi yang penting kan memang komposisinya itu adalah tabir surya. Jadi kita mau memilih tabir surya dalam bentuk sediaan baik gel ataupun bentuk krem itu bebas saja, tergantung kondisi kulit kita. Contoh, pada pasien yang kulitnya berminyak atau dengan keluhan jerawat, beruntus, tentu dia akan merasa lebih cocok kalau menggunakan tabir surya yang tidak lengket. Karena kondisi kulitnya sendiri kan sudah oily. Jadi kalau bisa diberikan sediaan tabir surya tapi bentuknya gel ringan, tentu akan lebih cocok untuk kulitnya. Tapi sebaliknya, pada pasien yang kondisi kulitnya normal atau misalnya kering ya, kalau diberikan dalam bentuk gel kayaknya rasanya terlalu enteng ya. Jadi akan lebih cocok kalau diberikan sediaan krem. Itu nggak dok, masalah. ini contohnya nih dok. Aku itu selalu lari pagi biasanya dan jarang banget pakai sunscreen karena berpikir mataharinya tuh belum muncul. Betul. Tapi itu sebenarnya sinar UV-nya udah ada. Sudah ada. Jadi sudah ada dari pagi tapi intensitasnya tidak terlalu kuat.
Jadi kalau jam 7, jam 6, jam 7 itu masih ringan, tapi nanti akan mulai naik ke sedang gitu ya, jam 8 naik, jam 9. Dan peaknya itu di jam 11 sampai jam 1. Itu paling kuat. Jadi jangan lari jam 11 siang. Karena bisa-bisa gosong ya pulangnya, Membakar langsung diri iritasi. jadinya. Ya, Nah dok, kemudian dari klinik dokter sendiri, hari ini gimana tuh dok, awareness tentang tentang kulit, itu udah seperti apa tren kunjungan masyarakat? Untuk perawatan, ya. Sebenarnya trennya itu juga balik lagi ya ke masalah yang dihadapi pasien. Jadi biasanya itu kita lihat dari usia, ini menentukan keluhan. Kalau usia 20-an atau belasan yang sering kita terima kan keluhannya, oh jerawat ya, bekas jerawat, beruntus, kurang lebih seperti itu. Tapi nanti kalau yang kita terima usia 30 gitu ya, 35 atau 40 itu mungkin lebih kayak ke hiperpigmentasi. Atau yang 40-an ke atas itu requestnya ingin lebih kencang. Jadi bervariasi, tapi kurang lebih sih seperti itu. Jerawat, hiperpigmentasi, pengencangan. Oh, berarti itu 3 problem yang paling banyak datang ya? Ya, benar. Nah dok, tapi kalau untuk cowok-cowok sendiri hari ini udah mulai aware juga nggak dok? Ada, jadi pasien-pasien laki-laki atau bapak-bapak ya gitu bilangnya, itu ada meskipun kalau dari rasio ya kalah jumlah dibanding dengan yang ibu-ibu ya atau yang perempuan. Tapi ada ya dok? Ada, mungkin kalau bapak-bapak saya pikir kalau yang laki-laki lebih simpel ya, pengennya misalnya cuman saya ngilangin kerut aja, misalnya begitu ya, atau misalnya memang jerawat dan jerawatnya ini grade-nya lumayan berat, kayaknya tidak bisa diobatin, ya di terapi gitu. Kalau yang laki-laki request-nya biasanya nggak terlalu banyak. Nggak seperti perempuan ya? Kalau yang perempuan bisa A, bisa B, bisa C request-nya. Nah, selain tadi memang tujuannya ke klinik kecantikan itu adalah membuat kulit menjadi cantik sesuai keluhan, tapi kan biasanya ada tuh treatment-treatment yang menjadi favorit mereka. Nah, di tahun 2025 ini apa sih, Dok? Kalau 2025 saya rasa ya yang masih jadi favorit itu skin booster dan botox. Skin booster dan botox. Itu Jadi, kalau boleh tahu apa manfaat baik dari botox lalu juga skin booster? Oke, botox dulu ya. Kalau botox itu kan digunakan manfaatnya terutama untuk mengurangi atau menghilangkan kerutan. Jadi kerutan yang tampak itu sering di area atas ya atau area upper face. Jadi area frontalis di sini dahi, kemudian area glabella yang di sini kalau kita berkerut karena marah atau karena kita khawatir ada angka 11-nya di sini ya, atau Angka waktu 11 kita ya? tertawa di sini ada yang namanya crossfit gitu. Jadi dengan botox kerutan kita akan berkurang atau sampai hilang ya karena muscle atau otot kita direlaksasikan dengan botox. Jadi waktu kita melakukan ekspresi, bicara dengan teman atau lawan bicara kita, kerutan kita minimal sekali dibandingkan dengan sebelum botox. Dan kelihatan biasanya jadi lebih glowing ya area dahinya begitu. Oke, jadi kalau botox itu sendiri untuk menghilangkan kerutan. Ya, mengurangi hingga menghilangkan kerutan. Itu untuk area upper face tadi. Sedangkan mungkin teman-teman bisa juga mungkin sering lihat ya di sosial media gitu ya, kalau botox juga sering digunakan untuk memberikan kesan tirus atau untuk membuat kesan slim di wajah. Itu bisa juga? Bisa dengan botox masseter atau jawtox namanya. Jadi ada otot di sini namanya masseter muscle, fungsinya untuk mengunyah. Kalau ukurannya besar atau kontraksinya kuat, itu akan membuat tampilan kita, rahang kita jadi kayak bulking, jadi kayak berisi gitu ya. Jadi kalau dilakukan botox di area di situ, ototnya akan lebih rileks dan tampilannya akan lebih mengecil. Oke, jadi itu tadi untuk botox. Dan botox itu setelah disuntik ya dok? Apa gimana? Injeksi. Nah, setelah diinjeksi itu biasanya mulai tampak perbedaan hasilnya tuh berapa lama? Oke, kalau untuk masseter ya
di minggu kedua sudah mulai terlihat ada pengurangan ukuran atau kelihatan lebih tirus, tapi the best resultnya itu minggu ketiga sampai minggu keempat. Jadi bertahap terlihat nanti wajahnya lebih tirus dibanding yang sebelum injeksi. Oke, jadi itu the best resultnya tuh di 2 atau sampai 3 minggu? 3 minggu sampai 4 minggu 3 itu minggu bestnya. sampai 4 minggu. Nah, yang jadi pertanyaan, hari ini cantik itu tidak mau sakit. Itu sakit Benar. nggak, Dok? Kalau botox masseter sendiri ya menurut saya tidak sakit ya. Waktu diinjeksikan itu kan needle-nya kecil sekali, kemudian mungkin yang nggak terasa sedikit linu dan itu treatmentnya nggak sampai 1 menit selesai. Jadi cuma diinjeksikan beberapa titik di sini, selesai, pindah lagi ke sebelah, selesai. It's very easy. Jadi Dampak sampingnya itu gimana, Dok? Apakah ada? efek samping untuk botox kalau misalnya tidak terjadi kesalahan harusnya aman aja. Botox tidak membahayakan ya. Tapi kalau misalnya salah injeksi, misalnya lokasinya salah atau bergeser, bisa dari masseter ini kan ada otot di sebelahnya, ada namanya otot risorius ya untuk menarik senyum kita. Jadi kalau otot itu kena botox yang harusnya tidak boleh, jadi di sini akan lemas. Jadi senyum kita kelihatan kayak ketahan, nggak naik di sini. Oke. Itu kalau botoxnya bergeser atau salah injek ke otot sebelahnya. Nah, namun seandainya ada kesalahan seperti itu, biasanya sih tidak permanen ya. Dia akan kembali lagi, fungsi ototnya akan pulih kembali sesudah beberapa minggu biasanya. Artinya si botox ini juga tidak long lasting gitu ya? Tidak. Jadi sampai sekarang ya untuk teknologi sampai sekarang botox itu tidak ada yang sampai tahan setahun, 2 tahun atau bertahun-tahun. Jadi botox itu rata-rata memberikan result itu kurang lebih sih 3 bulan sampai 6 bulan. 3 bulan Sampai 6 bulan, ya. Nah, Dok, misalnya nih hari ini Yoli dan temen nih mungkin datang ke dokter gitu kan. Itu apakah semua tipe wajah itu bisa dibotox? Lalu apakah semua usia juga dokter terima untuk botox? Atau mungkin botox ini hanya untuk umur-umur tertentu atau dengan wajah tertentu juga? Betul. Jadi saat kita memutuskan untuk botox ya, memang lebih baik kan kita melakukan konsultasi terlebih dahulu apakah betul saya ini cocok di botox atau tidak, karena memang tidak semua orang itu bisa langsung botox saja gitu ya. Contoh seperti botox masseter tadi. Kalau misalnya dalam pemeriksaan dokter menemukan oh iya benar ini masseter muscle-nya besar gitu ya, ini akan cocok di botox untuk memberikan kesan tirus, itu go ahead untuk di botox. Tapi kalau misalnya dalam pemeriksaan ini ototnya nggak terlalu besar atau bahkan cenderung kecil, itu mungkin waktu di botox tidak memberikan hasil yang signifikan gitu. Jadi biasanya dokter nanti akan menilai oh ini baiknya mungkin tidak di botox tapi diberikan tindakan misalnya seperti mesochubby atau fat loss treatment untuk mengurangi lemaknya misalnya gitu. Nah, karena memang wanita itu pengennya tirus. Tadi ternyata ada mesochubby dan juga apa tadi, Dok? Tadi ada fat loss ya. Nah, fat itu loss apa treatment. lagi tuh, Dok? Jadi kalau botox tadi kan kita bicara botox itu targetnya muscle atau otot. Sedangkan kalau kita bicara mesochubby atau fat itu jelas sasaran atau targetnya adalah lemak gitu. Jadi seseorang bisa terlihat wajahnya misalnya penuh ya atau bulat, itu bisa dari komponen otot atau bisa juga dari komponen lemak. Jadi kalau kita nilai ini kelihatannya lemaknya ini yang perlu kita kurangi, maka diberikan treatment seperti fat loss treatment itu. Nah, artinya setiap orang yang datang ke dokter dengan wajah bulat belum tentu dia membutuhkan Belum botox tentu. dan bisa jadi dia membutuhkan tadi si fat Ya, loss ya, Dok. ya bisa salah satunya atau bahkan keduanya. Jadi tergantung pada analisa dokter. Analisa dari dokter sendiri. Betul. Tadi tidak ada dampak samping, hanya itu tidak bertahan lama ya, Dok, paling 3-6 bulan ya. Iya, saya rasa operasi plastik pun tidak permanen kan seumur hidup. Ya karena dia pasti akan diserap oleh tubuh, kemudian keluar dari tubuh dan balik lagi kita ke kondisi awal. Oke, jadi si injeksi botox itu bisa diserap oleh tubuh, Dok? Ya pasti terbuang sama tubuh kita. Obat-obatan kan nanti juga diekskresikan kan, dikeluarkan dari Untuk tubuh ibu kita. hamil, ibu menyusui itu boleh juga?
Kalau untuk botox ya studinya sih untuk ibu hamil kita batasi ya. Kemudian ada penelitian atau jurnal-jurnal yang baru yang mengatakan untuk ibu laktasi itu masih diperbolehkan. Meskipun ada sebagian pendapat yang masih konvensional mengatakan untuk ibu laktasi masih tetap tidak boleh dilakukan botox gitu. Nah dok, lalu ada juga nih dok isu-isu yang beredar bahwa masih muda nggak usah namanya botox-botokan, kencang-kencangan nggak usah. Karena nanti katanya pas tuanya makin kendor gitu-gitu. Emang itu mitos atau gimana dok? Iya, jadi justru itu mitos ya. Jadi justru pada waktu kita masih muda, kita masih memiliki struktur wajah yang bagus, otot yang bagus, kemudian bantalan lemak bagus, kulit kita tebal, lakukanlah perawatan sebisanya gitu ya, sesuai dengan apa yang kita mampu. Yang penting rutin dilakukan dari muda gitu. Jadi kalau mengenai kekhawatiran tadi, kalau kita botox dari muda ternyata menimbulkan efek samping, justru kebalik ya dengan hasil studi. Jadi ada penelitian ya, memang sengaja dilakukan jangka panjang yang meneliti dua perempuan yang kembarnya identik. Yang satu dari muda diberikan perawatan botox gitu. Yang kedua kembarnya tidak dilakukan perawatan sama sekali gitu. Kemudian mereka kan lakukan aktivitas seperti biasa. Sesudah 10 tahun atau 15 tahun ya disampaikan hasilnya, diperlihatkan hasil yang melakukan botox teratur selama 15 tahun dan yang tidak melakukan perawatan botox sama sekali, itu hasilnya berbeda sekali ya. Artinya lebih better yang menjalani Better, botox. lebih terlihat menuanya gracefully ya. Menua kita nggak bisa sangkal, tapi kan kita bisa memilih menua dengan terlihat baik, sehat, anggun gitu ya, atau menua tanpa perawatan. Itu bisa kita pilih. Jadi itu betul-betul penelitian yang menjawab bahwa botox itu aman dilakukan sejak dari usia muda. Misalnya anggaplah kita melakukan botox start dari 25 atau 23 itu bisa dikerjakan. Asal dikerjakan dengan tenaga medis atau dokter yang memang kompeten. Jadi jangan botox-botoxan ya, bukan botox sendiri atau dilakukan di yang non medis, jangan. Tapi emang pernah ada pasien yang datang ke dokter terus mengaku bahwa dia menjalani botox sendiri? Banyak, ada. Serius? Ada, serius. Jadi saya kan menerima pasien ya yang melakukan tindakan estetik. Kemudian saya tentu bertanya riwayat perawatan sebelumnya apa yang pernah dikerjakan, apakah pernah filler, apakah pernah botox atau benang, dan pasien jawab saya pernah melakukan filler di area hidung ya kalau tidak salah, kemudian dilakukan di mana saya tanyakan kan untuk melengkapi data. Pasiennya menjawab ternyata di salon ya yang bukan dokter, dan itu surprise. Jadi ada beberapa pasien yang menjawab seperti itu dan sudah saya edukasi bahwa itu sebetulnya sama sekali tidak boleh dikerjakan, karena seperti yang dilihat mungkin kalau awam yang melihat cuman suntik gitu doang, mudah beli bahan sendiri kemudian saya kira-kira saja lokasinya. Itu tidak sesimpel seperti yang di video. Kita harus mengerti anatomi, layer mana yang harus kita suntik, layer mana yang harus kita hindari. Jadi ada yang seperti itu ternyata. Tapi menjadi pertanyaan dok, kayak si botox tadi atau filler yang tadi dokter sampaikan, emangnya itu mudah didapatkan dok? Setahu saya ya masih ada ya yang menjual di luar, meskipun yang memesan atau yang membeli bukan klinik atau tenaga medis, itu bisa didapatkan. Oke, artinya di sini tergantung dengan perorangannya teredukasikah atau enggak ya dok, aware-kah mereka dengan higienis dan lain-lain. Betul, higienis, resikonya, kemudian efek samping yang mungkin muncul itu kan harus dimengerti ya oleh praktisinya gitu. Tapi kalau bukan tenaga medis yang mengerjakan, resiko, efek samping dan lain-lain itu bagaimana menghadapinya? Ya tidak tahu, tidak bisa dipertanggungjawabkan juga. Wah, gitu. Ngeri banget ya. Dengan dampak samping kalau misalnya tidak dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten.
Ya, saya rasa masyarakat juga sebagian mungkin masih banyak yang belum tahu kalau tindakan-tindakan seperti itu tidak boleh dikerjakan oleh bukan dokter ya. Jadi mungkin dianggapnya oh biasa dikerjakan misalnya di salon A, B, C begitu. Padahal sebenarnya tidak boleh. Tuh, tidak boleh ya denger ya teman-teman semuanya. Nah, itu tadi terkait botox. Nah, tadi juga ada tuh namanya skin booster yang Ya, ternyata betul. menjadi tren kecantikan di tahun Betul. 2025. Ya. Itu apa manfaatnya, Dok? Nah, skin booster itu kan pada prinsipnya kita ingin menginjeksikan atau memasukkan bahan aktif ya, yang manfaatnya tuh banyak ke kulit kita. Jadi bahan aktif biasanya itu berupa HA, hyaluronic acid, yang sifatnya akan menambah hidrasi atau kelembapan kulit itu lebih cepat biasanya. Yang kedua juga bisa diberikan selain HA, contohnya kayak booster DNA salmon. Jadi Itu beneran dari salmon? Betul, itu makanya harganya beda ya, booster DNA salmon. Kenapa mungkin sebagian ada yang bilang, "Oh pricey ya?" Ya karena bahannya betul dari ekstrak DNA salmon. Oke. Beda mungkin kalau kita pakai ikan lokal ya. Jadi DNA salmon itu ternyata dalam studi dia punya kemampuan untuk memperbaiki kerusakan jaringan. Jadi bisa digunakan untuk misalnya memperbaiki pori-pori yang besar atau bekas jerawat yang berupa scars, dia membantu mengurangi. Kemudian juga ada regulasi ke kelenjar minyak supaya tidak terlalu berlebihan dan menyebabkan akne. Itu sebabnya pada pasien-pasien mengalami peradangan, bila diberikan booster DNA salmon biasanya juga kondisi aknenya jadi membaik. Gitu. Oke. Jadi ada juga bahan-bahan lain ya, contoh kayak peptides ya yang bisa diberikan pada waktu dilakukan booster treatment. Jadi skin booster itu sebenarnya jenisnya bisa banyak ya, tergantung sediaan yang kita pakai dan tergantung juga pasien itu sedang mengalami keluhannya apa gitu, bisa disesuaikan. Jadi skin booster itu membuat kulit menjadi tampak Sehat. muda atau tampak sehat ya, Dok ya? Sehat. Jadi kuncinya tuh sehat karena skin barrier kita itu daya tahan kulit dinaikkan oleh skin booster itu. Jadi sebenarnya kunci supaya kulit kita sehat, bagus gitu ya, terawat, itu skin barrier itu berperan sangat penting. Jadi kalau daya tahan kulit kita kuat ya, misalnya kita bepergian atau apa gitu ya, kalau daya tahan kulit kita kuat mungkin dampak dari misalnya matahari tidak seberat kalau misalnya Skin barrier-nya rusak. skin barrier-nya rusak. Kalau skin barrier rusak, oh itu malah kemana-mana. Jadi gampang berjerawat lah gitu ya, gampang merah kulitnya, gampang terkelupas seperti itu, atau misalnya gampang beruntusan. Jadi perbaiki skin barrier itu merupakan kunci dari mendapatkan kulit sehat. Nah, itu bisa didapatkan dengan skin booster. Betul. Kalau tadi botox itu disuntikan ke titik-titik yang dibutuhkan, bagaimana dengan skin booster? Nah, skin booster sih prinsipnya secara umum yang biasanya disebar. Jadi kalau di klinik kita menggunakan alat injektor ya supaya pasien merasa lebih nyaman. Karena kan mungkin di pikiran masyarakat kalau berpikir suntik ya dok, aduh takut nih gitu ya, takut sakit, takut lihat jarumnya gitu. Jadi dengan adanya alat injektor yang kita pergunakan itu prosesnya jauh lebih nyaman. Beda dengan kalau kita lakukan injeksi manual biasanya. Jadi tidak terasa sakit. Itu per berapa bulan kita bisa melakukan si skin booster sendiri? Sebenarnya skin booster itu tuh aman ya dilakukan berdekatan ya, tapi balik lagi juga tergantung kebutuhan dengan ekspektasi. Jadi kalau misalnya kita mau yang bagus hasilnya, bertahan cukup lama, kita bisa jadwalkan rutin, misalnya sebulan sekali untuk di awal-awal treatment kita perbaiki dulu kerusakan kulitnya, kemudian sesudah sehat bisa di maintenance mungkin per 3 bulan sekali gitu. Atau misalnya kita sedang misalnya menghadapi acara penting gitu ya, kita ingin hasilnya terlihat lebih cepat ya, dan acaranya mepet ya, mungkin kita bisa kerjakan per 2 minggu sekali. Jadi tergantung kebutuhan dan kondisi pasien. Oke, artinya tergantung kebutuhan, dan skin booster
botox itu merupakan salah satu treatment yang paling banyak. Betul. Tapi kalau zaman dulu ya dok, kita tuh sering dengar banget salah satunya tuh adalah filler, lalu juga laser. Ya. Itu merupakan salah satu treatment dan banyak treatment lainnya. Itu gimana di tahun 2025 ini? Laser itu tetap ada yang membutuhkan laser, meskipun tidak semua pasien itu merupakan kandidat yang tepat untuk melakukan laser ya. Laser kan kalau zaman dulu mungkin dianggapnya seperti treatment dewa ya, apapun yang di laser dianggapnya memberikan top result ya, padahal kan faktanya tidak seperti itu juga gitu. Jadi ada pasien yang memang cocok disarankan untuk melakukan treatment laser, tapi ada juga pasien yang tidak direkomendasikan untuk menjalani treatment laser. Jadi balik ke kondisi pasien juga untuk dinilai. Kemudian filler. Nah, filler kalau kita baca atau kita lihat berapa tahun sebelumnya kan booming ya. Oh, dulu pengen filler hidungnya gitu ya. mancung, Iya. dagunya. Ya, populer sekali filler. Nah, filler yang dikerjakan dokter itu kan biasanya bahannya hyaluronic acid. Itu memang aman diterima oleh tubuh. Cuman ada momennya di mana mungkin saya rasa masyarakat itu mulai sedikit jenuh dengan filler ya, terutama saat misalnya dilihat ada yang mengalami overfill filler, jadi filler yang dilakukan berlebihan. Jadi di benak masyarakat mungkin dipikir, oh kalau dilakukan filler nanti hasilnya seperti itu, dagunya jadi selancip itu dan pipinya jadi sebesar Jadi itu. Ya, itu ya. namanya overfill filler di bagian sini, kemudian dagunya juga terlalu lancip, itu kan juga memberikan hasil unnatural ya, tidak natural. Jadi menurut saya tren filler agak sedikit bergeser di tahun ini. Orang justru inginnya sesuatu yang kelihatan looking good tapi natural. Oke, artinya sekarang itu zamannya natural. Tadi tuh doknya masih soal laser. Laser ini kan biasanya tuh kata dokter juga tadi ya bilang bahwa top resultnya tuh adalah si laser. Nah, tapi kan ternyata tidak semua orang itu cocok untuk menjalankan laser ya. Justru saya memberikan statement ya, laser itu bukan as always top result. Oh, bukan, gitu. Oh, sorry. Bukan berarti kalau kita sudah menjalani laser artinya itulah treatment yang terbaiknya, belum tentu begitu. Jadi tetap berdasarkan kondisi pasien, kemudian aktivitas pasien sendiri. Contoh begini, pasien yang mengalami hiperpigmentasi atau flek, mungkin tidak melulu jawabannya ini harus di laser, tidak. Karena kalau misalnya dilihat, oh ini ternyata terjadi kerusakan skin barrier atau daya tahan kulitnya sebenarnya sudah rusak, itu pasti dokter biasanya tidak langsung melakukan laser, tapi diperbaiki dulu daya tahan kulitnya supaya lebih sehat. Nah, sesudah dilakukan perbaikan skin barrier, bila memungkinkan barulah dilakukan laser. Jadi tergantung lagi. Oke, balik lagi dengan kebutuhan. Balik ke kebutuhan dan kondisi kulit pasien. Dan di tahun 2025 ini ternyata adalah natural dan tidak harus putih ya dok. Ya, pendapat saya ya. Sesudah mengamat-amati tren. Tapi dok ngelihat sekarang kan juga banyak tuh dok orang-orang yang ngejual skincare. Itu gimana tuh dok? Dokter melihatnya ada kekhawatiran nggak sih dok? Iya, di satu sisi ya memang masih banyak masyarakat kita yang masih menggaungkan pemakaian skincare itu hasilnya mesti yang begini, yang mulus banget sampai lalat kepleset dan putihnya itu putih banget gitu ya. Iya, kita nggak bisa mungkiri masih ada sebagian segmen masyarakat yang seperti itu gitu. Tapi menurut saya jumlahnya sudah berkurang. Apalagi kalau kita lihat ya tahun ini ya berapa bulan heboh kan soal skincare sampai yang ke DPR juga ya dok ya. Betul kan, jadi betul-betul membuka mata kita yang mungkin masyarakat dulu nggak peduli ya mau skincare-nya sehat mau nggak sehat, yang penting saya cantik, dulu berpikirnya seperti itu. Tapi sekarang justru takut ya, terutama kalau sudah sering nonton mungkin podcast atau misalnya konten-konten edukasi bahayanya skincare yang abal-abal seperti itu.
Nah, juga ada nih dok, orang mengatakan gini, nggak usah skincarean setiap hari, yang penting treatment aja. Treatment itu katanya lebih dampaknya tuh luar biasa. Iya. Itu treatment apa tuh dok? Emang ada? Kalau menurut saya tidak 100% tepat ya, karena misalnya begini, ada benarnya dan ada juga yang tidak tepat. Kalau untuk memberikan hasil yang cepat melampaui kecepatan pemakaian skincare, skin booster itu menurut saya cepat gitu ya. Jadi hasil misalnya menggunakan skincare secara teratur, misalnya dalam waktu 3 bulan, anggaplah seperti itu, bisa kita dapatkan dengan melakukan 1 kali injeksi skin booster. Tapi ya kita tidak bisa mengabaikan skincare yang berupa tabir surya untuk perlindungan kulit, karena bagaimanapun kan tetap kulit kita sudah harus dilindungi dari UV tadi. Jadi menurut saya sebaiknya meskipun kita sudah melakukan skin booster treatment ya atau yang lain, tetap wajib menggunakan at least basic skincare itu sehari-hari. Jadi basic skincare meskipun dengan treatment, tetap basic skincare itu nggak boleh ditinggalkan. Betul, karena yang menggantikan peran tabir surya sampai sekarang belum ada. Jadi masih itu yang kita jadikan lini pertama dalam melindungi kulit kita. Gitu. Oke, biar anti keriput dan juga flek hitam di usia tua. Betul, ya dok ya. betul. Dan sekarang kita udah mau lebaran nih dok, waktunya udah cukup dekat. Mungkin yang hari ini mukanya masih keriput, yang kurang kencang, itu gimana nih dok? Cara instan biar lebaran mereka bisa glowing cantik. Instan tapi tentunya sehat ya, tentunya aman juga. Ya benar. Jadi kalau untuk kerutan tadi sebetulnya sudah kita bahas, kita bisa lakukan botox treatment ya, asal dikerjakan oleh dokter yang kompeten, tentu insya Allah hasilnya bagus gitu. Kemudian kalau kita ingin wajah kita kencang gitu ya, tapi waktunya udah agak mepet-mepet, kalau benang kan butuh masa pemulihan ya, seandainya kita lakukan tarik benang kan kulit kita jadi kencang. Tapi untuk waktu yang terlalu mepet ya jangan menggunakan benang karena kan ada masa pemulihannya 2 minggu. Kita bisa melakukan tindakan seperti kolagen stimulator ya, terutama untuk yang sudah mengalami aging, yang usianya sudah di atas 35 tahun, itu biasanya kita sudah mengalami volume loss, penipisan baik di kulit, kemudian lemak, sudah tidak sekencang atau setebal struktur usia 20-an. Jadi bila kita lakukan treatment dengan kolagen stimulator, biasanya akan terjadi proses stimulasi kolagen. Jadi kolagen kita akan terbentuk kembali sehingga wajah kita nanti terlihat lebih baik, lebih kencang dari yang sebelumnya. Oke, nah dari rentetan tadi yang dokter sampaikan menjadi pilihan untuk tampil cantik pada saat lebaran nih dok. Di minggu-minggu menjelang lebaran ini paling banyak pasien gimana tuh dok? Paling banyak ya kalau kita amati booster itu tetap dan botox. Oh, tetap skin booster dan botox betul. ya dok ya. Nah kemudian mungkin kalau misalnya pasien mau ke dokter ini bisa menemui di mana nih dok? Karena kan kita tahu dokter punya beberapa klinik kecantikan ya. Ya, saya beredar sesuai hari. Jadi kalau untuk hari ini kebetulan memang off ya. Nanti Selasa saya bisa ditemui di Labella ya, di Jalan Engku Putri, Labella Estetik Clinic. Rabu, Kamis, Sabtu saya di Green Beauty Clinic. Untuk Labella tadi setiap hari Selasa dan Jumat gitu. Oke. Nah, boleh konsultasi dulu, ngobrol-ngobrol dulu ya. Jadi kalau menemui dokter nggak harus langsung tapi boleh konsultasi dulu ya dok? Boleh, bisa datang langsung atau mau chat ke admin ya. Ini ada Mbak Putri, tidak terlihat di kamera tapi dia terlihat di layar, di belakang layar sebenarnya. Tapi kalau langsung DM Instagram dokter balas nggak sih? Nah, kalau untuk Instagram itu kadang saya ada, kalau misalnya saya kebaca saya balas, tapi kadang ya lupa, makanya dibantu, mohon maaf ya kalau ada yang nggak sempat dibalas langsung, itu bisa chat ke admin sebenarnya, karena lebih standby adminnya daripada dokternya. Nah dok, terakhir mungkin apa yang pengen dokter sampaikan kepada masyarakat khususnya terkait kecantikan ini, boleh dok? Ya, jadi tentunya kepada sahabat UTV saya ingin menyampaikan ya, mulailah perawatan sejak dini karena kita akan menuai hasil
hasilnya sejalan dengan usia kita. Jadi makin kita lakukan perawatan dari awal akan insya Allah lebih baik hasilnya. Dan tentunya pilih perawatan yang memiliki tingkat keamanan yang baik. Jangan asal memilih skincare ataupun treatment yang tidak jelas keamanannya. Bisa lakukan konsultasi ke dokter tentunya yang kompeten untuk membantu kita menemukan skincare dan treatment yang sesuai dengan kondisi kita. Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter. Mudah-mudahan Lebaran, insya Allah glowing semua ya. Impian semua perempuan ya, Dok ya. Benar. Kita makasih banyak hari ini dokter udah datang untuk mengedukasi, sharing-sharing. Semoga obrolan kita tadi menjadi informasi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga dokter sukses dan juga sehat selalu. Amin. Doa yang sama ya untuk Yoli dan sahabat UTV semua. Senang kembali ke sini, mudah-mudahan nanti bisa ngobrol lagi ya. Amin. Thank you dokter. Terima kasih semuanya. Yeay.